Bab 271, Bab 133, memurnikan pil Yuan emas, seluruh pasukan dimusnahkan, 8K Bab gabungan mencari langganan, garis bawah 4. Penerjemah, 549.690.339. Mengapa pil inti emas mungkin memungkinkan para kultivator di tahap kondensasi Qi menerobos kemacetan alam inti emas? Apa yang terkandung dalam ramuan kecil itu setelah perubahan besar bumi surgawi kuno sehingga dapat menebus cacat yang ditinggalkan oleh perubahan besar? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Liang Seng. Pada saat ini, pil Yuan emas kelas rendah muncul di tangannya. Dia melihatnya sebentar, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya di dalam hatinya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai dia mencapai tahap akhir dari tahap kondensasi Qi untuk mencoba menggunakan pil inti emas, dan kemudian dia mungkin mengetahui rahasianya. Jadi langkah selanjutnya dari rencananya adalah membiarkannya dengan cepat mencapai yang setara dengan tahap akhir dari tahap kondensasi Qi. Dia memiliki firasat bahwa menggunakan pil inti emas akan mengejutkannya. Selanjutnya, kehidupan Liang Seng kembali menjadi sangat teratur, dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu, dan situasi di medan perang Bistide tampak sepenuhnya stabil. Bahkan Sekte Danding tidak lagi dalam keadaan mendesak dalam memurnikan pil di seluruh sekte, dan tampaknya kembali ke masa sebelum Bistide. Mengenai panel atribut Liang Seng, tidak banyak perubahan dalam 5 tahun. Nama, Liang Seng, usia, 739 memasuki pasar 230 tahun dan Sekte Danding 136 tahun, 124 tahun bersama Yang Cheng, Bistide selama 2 tahun, 26 tahun sejak dimulainya Bistide. Bakat, kebodohan tak berdosa ekstrim. Teknik misterius primordial, lapisan kedua Kitab Suci Abadi Murni atas, lapisan ke-11 Kitab Suci Pil yang Murni, lapisan ke-11 20 Metode Pemeliharaan Kesehatan, lapisan ke-20 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, memurnikan esensi menjadi Qi, tahap tengah pembentukan fondasi. Rentang hidup, 25.787. Meja mewah, 41 tahun telah berlalu sejak menerobos tahap tengah pembentukan fondasi, dan 26 tahun telah berlalu sejak mempraktikkan teknik misterius primordial di tingkat pemula. Namun, Liang Seng merasa bahwa untuk melangkah lebih jauh dan mencapai yang setara dengan tahap akhir pembentukan fondasi, dia mungkin harus menunggu lebih dari 100 tahun lagi. Jalur kultivasi sangat sulit, dengan setiap langkah membutuhkan banyak waktu untuk terakumulasi. Itu terlalu sulit. Namun, saat Liang Seng bersiap untuk fokus pada kultivasinya, situasi di medan perang Bistide berubah secara tiba-tiba, meskipun dia tidak menyadarinya saat ini. Medan perang Bistide. Malam itu, semuanya sunyi, dan para pengikut Sekte Hijau Atas berpatroli di markas mereka sendiri, tanpa ada perbedaan yang jelas dari biasanya. Namun, tiba-tiba, suara gemerisik terdengar. Sebelum para pengikut Sekte Hijau Atas sempat bereaksi, mereka disergap oleh binatang iblis. Kali ini, 9 Raja Iblis Agung telah bergabung, dan hasilnya sangat tragis. Hanya satu pengikut inti emas Sekte Hijau Atas yang berhasil melarikan diri. Ketika pengikut inti emas ini melarikan diri, sekte lain baru menanggapi. Namun, saat mereka tiba di markas Sekte Hijau Atas, tidak ada jejak binatang iblis. Adapun pengikut inti emas yang selamat dari Sekte Hijau Atas, dia tidak tinggal lama di medan perang gelombang binatang. Sebaliknya, dia langsung pergi tanpa diketahui oleh sekte lain dan kembali ke Sekte Hijau Atas. Saat ini, semua orang di markas sekte lain tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana binatang iblis masuk? Perlu dicatat bahwa 3 sekte dan 6 ordo adalah sekutu yang menyerang dan bertahan. Setiap sekte bertanggung jawab atas area patroli. Bahkan jika 9 Raja Iblis besar menyergap, mereka tidak mungkin bisa diam saja. Semua orang merasa itu tidak masuk akal, jadi wajar saja, mereka memikirkan kemungkinan lain. Untuk beberapa saat, suasana di 3 sekte dan 6 ordo menjadi agak aneh. Terlebih lagi, sebelum pergi, pendeta inti emas Sekte Hijau Atas itu benar-benar meninggalkan selembar giok. Isinya sederhana, tanpa nada kasar. Itu hanya menceritakan jalannya peristiwa. Ternyata 9 Raja Iblis besar telah memimpin binatang iblis di sekitar area patroli dan berhasil menyerang dari belakang, hampir memusnahkan Sekte Hijau Atas. Namun, markas 3 sekte dan 6 ordo telah diperiksa berkali-kali sebelumnya.
Bagaimana mungkin ada celah dalam patroli mereka? Dari sini, juga dapat diketahui mengapa satu-satunya pendeta inti emas yang masih hidup dari Sekte Hijau Atas pergi tanpa pamit. Itu bukan salahnya karena pihak lain jelas-jelas menjadi curiga, jadi dia langsung kembali ke sektenya. Fakta bahwa Sekte Hijau Atas diserang oleh binatang iblis dari belakang sangat mengejutkan sehingga medan pertempuran gelombang binatang buas kemungkinan akan menjadi kacau. Sebenarnya, tidak menakutkan bahwa 9 Raja Iblis telah bergabung. Yang menakutkan adalah seseorang telah menusuk mereka dari belakang. Pandangan semua orang tanpa sadar beralih ke Sekte Huatian. Sebagai sekte terkuat di antara 3 sekte dan 6 ordo saat ini, Sekte Huatian telah berselisih dengan Sekte Hijau Atas selama beberapa ratus tahun dan sekarang menjadi tersangka terbesar. Jika Sekte Hijau Atas benar-benar telah dimusnahkan kali ini, tidak seorang pun akan mengetahui kebenaran bahwa binatang iblis telah muncul dari belakang. Semua orang hanya akan berpikir bahwa Sekte Hijau Atas hanya bernasib buruk dan menghadapi kekuatan utama binatang iblis. Bagaimanapun, 9 Raja Iblis Agung memang kuat. Basis satu sekte hanya memiliki 4 atau 5 orang sejati inti emas dan bukan lawan mereka. Namun, jika 3 sekte dan 6 ordo bergabung, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selama bertahun-tahun, selain dari beberapa orang sejati inti emas yang jatuh selama tahap awal, telah terjadi penurunan jumlah yang jatuh di antara mereka. Selain itu, jumlah Raja Iblis yang jatuh di masa lalu bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekuatan absolut, apa pentingnya 9 Raja Iblis sekarang? Namun, sekte mana yang berani keluar semua saat ini? Lagi pula, bagaimana jika seseorang benar-benar menusuk mereka dari belakang? Untuk sementara waktu, 3 sekte dan 5 ordo yang tersisa di medan perang Bistide tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, pelaku di balik rencana jahat terhadap Sekte Hijau Atas masih belum diketahui. Binatang iblis bukanlah bagian yang sulit, masalahnya sekarang adalah aliansi 3 sekte dan 6 ordo. Mungkinkah perdamaian yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun di 3 sekte dan 6 ordo akan memasuki hitungan mundur hari ini? Bahkan ketika Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas saling berhadapan di masa lalu, tidak ada pihak yang menderita kerugian sebesar itu. Namun, Sekte Huatian, saat ini, juga memiliki keluhan yang tidak dapat mereka ungkapkan. Di masa perlawanan bersama terhadap binatang iblis ini, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan perbuatan tercela seperti itu? Penting untuk dicatat bahwa selama beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan Sekte Huatian telah tumbuh dari hari ke hari, dan benar-benar telah menjadi sekte nomor 1 di antara 3 sekte dan 6 ordo. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah menyerap garis keturunan utama dinasti Zhou besar, keturunan mereka juga berkembang dan berkembang biak di dalam sekte, dan garis keturunan mereka tetap luar biasa. Mungkin dalam beberapa ratus tahun lagi, kekuatan Sekte Huatian akan berlipat ganda lagi, dan semua orang bersyukur bahwa dunia sekuler dinasti Zhou besar berada dalam lingkup pengaruh mereka. Para pembudidaya berjuang untuk saat ini, tetapi sekte mereka bersaing untuk mendapatkan kekayaan 10.000 generasi, dan jika mereka benar-benar memiliki niat buruk, mengapa mereka hanya menghitung Sekte Hijau Atas di medan perang Bistide? Apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika seluruh pasukan mereka musnah? Selama kubu utama Sekte Hijau Atas masih ada, tidak ada manfaat bagi Sekte Huatian. Jika mereka menggunakan cara yang kejam seperti itu hanya untuk melampiaskan amarah mereka, itu akan meremehkan situasi keseluruhan Sekte Huatian. Namun, tidak masalah apa yang dipikirkan Sekte Huatian dalam hati mereka, karena, saat ini, mereka telah menjadi tersangka dalam pikiran semua orang. Setelah kejadian ini, meskipun sekte yang tersisa tampaknya tetap sama di permukaan, mereka berjaga-jaga terhadap serangan binatang iblis. Namun secara rahasia, mereka juga saling berjaga-jaga, kepercayaan runtuh dalam sekejap. Bahkan binatang iblis tampaknya bekerja sama dengan mereka. Meskipun mereka masih menyerang stasiun 3 sekte dan 6 ordo dari waktu ke waktu, kekuatan binatang iblis yang menyerang adalah normal, dan 3 sekte dan 5 ordo yang tersisa tidak menderita terlalu banyak korban. Saat ini, pemimpin sekte Danding adalah tetua inti emas dari Aula Disiplin, dan saat ini, dia ingin membawa murid-muridnya pergi dari tempat ini dan menjauh dari pusaran. Namun, karena Bistide belum berhasil dihalau, mereka tidak bisa pergi sama sekali. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa sekarang hanyalah ketenangan sebelum badai.
Tanda seru titik-titik. Begitu kekuatan utama Sekte Hijau Atas tiba, mungkin akan ada lebih banyak masalah, dan sebagai tersangka, Sekte Huatian juga telah memberikan tanggapan. Mereka telah mengirim pesan kembali ke sekte mereka, meminta dukungan. Reaksi sekte lain hampir sama, berkomunikasi dengan sekte mereka, bersiap sebelum hujan. Posisi Sekte Hijau Atas. Beberapa hari kemudian, semua sekte memiliki firasat, melihat ke arah lokasi asli stasiun Sekte Hijau Atas. Pada saat ini, ada seberkas cahaya jatuh dari langit di sana. Pihak lain tidak menyembunyikan ki mereka, tetapi datang ke medan perang Bistide dengan hati nurani yang bersih. Banyak orang mengenali ki pihak lain dan memastikan bahwa itu adalah wakil master sekte dari Sekte Hijau Atas yang datang secara pribadi. Namun, mengapa hanya dia yang datang? Wakil master sekte dari Sekte Hijau Atas berada di alam inti emas akhir, hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Situasi yang tidak biasa ini membuat sekte lain merasa gugup. Bukankah ini datang untuk menyelesaikan masalah dengan Sekte Huatian? Tetapi hanya satu orang yang datang tampaknya sangat aneh, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang ingin dilakukan Sekte Hijau Atas. Tentu saja, orang-orang di stasiun Sekte Huatian juga melihat situasi para pendatang baru di stasiun Sekte Hijau Atas, dan segera memerintahkan para murid untuk tidak keluar dan waspada. Untungnya, wakil ketua sekte dari Sekte Hijau Atas tidak bertindak impulsif saat ini, tetapi mengirimkan sinyal, ingin duduk bersama dengan para pengambil keputusan dari semua 3 sekte dan 5 ordo, membahas kejadian sebelumnya. Di bawah kekhawatiran orang-orang dari 3 sekte dan 5 ordo, mereka tidak berharap untuk menunggu usulan seperti itu dari pihak lain pada akhirnya, dan tidak dapat menahan napas lega. Selama tidak ada konflik langsung, itu sama saja di Wilderness. Persatuan 3 sekte dan 6 ordo memastikan stabilitas Wilderness, yang telah menjadi konsensus selama puluhan ribu tahun. Mungkin ada konflik internal, tetapi mereka harus konsisten dengan dunia luar. Mereka tidak ingin melihat situasi saling membunuh saat ini ketika Bistide belum mereda. Pada saat para pengambil keputusan dari 3 sekte dan 6 ordo berkumpul bersama, wakil ketua sekte dari Sekte Hijau Atas tidak ragu-ragu dan berbicara langsung. Semuanya, kali ini aku di sini untuk menjelaskan keputusan akhir sekte kita kepada kalian semua. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte kita akan menarik diri dari aliansi ini. Situasi Bistide awalnya tidak signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah membunuh binatang iblis untuk mendapatkan bahan sambil melatih murid sekte. Itulah sebabnya binatang iblis bertahan hidup. Faktanya, bahkan tanpa Sekte Hijau Atas kita, Bistide ini tidak menjadi masalah. Sekte kita telah menderita kerugian besar dan tidak mampu lagi menanggung konsumsi apapun, jadi kita hanya bisa menarik diri sementara. Aku harap kalian semua mengerti. Setelah mengatakan itu, wakil ketua sekte dari Sekte Hijau Atas tidak menunggu para pengambil keputusan dari sekte lain untuk menjawab, tetapi bersiap untuk berdiri dan langsung pergi. Pengambil keputusan dari Sekte Huatian hanya ingin berbicara, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya bisa melihatnya pergi tanpa bersuara. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Mereka tidak menyangka Sekte Hijau Atas begitu tegas dan tenang. Namun, untunglah mereka tidak berkonflik dengan Sekte Huatian. Setelah waktu yang lama, sebuah suara akhirnya muncul. Kalau begitu, mari kita akhiri lelucon ini. Sebenarnya, akan lebih baik jika Bistide berakhir lebih awal, sehingga kita tidak perlu berlama-lama di sini dan gelisah. Setelah mendengar usulan ini, ekspresi semua orang yang hadir agak rumit, tetapi pada akhirnya, mereka semua mengangguk setuju. Memang, karena keadaan telah mencapai titik seperti itu, Sekte Hijau Atas telah memperjelas bahwa mereka telah mundur, dan keterikatan mereka dengan Bistide bukanlah hal yang sama. Meskipun saat ini hanya ada 3 sekte dan 5 ordo, jumlah total Taois inti emas yang tersisa di medan perang melebihi 30. Menurut penyelidikan mereka, binatang iblis tidak dapat menahan serangan penuh mereka. Pada awal gelombang binatang, memang ada banyak raja iblis di sisi lain. Namun, setelah lebih dari 20 tahun pertempuran brutal, raja iblis yang masih hidup sekarang mungkin jumlahnya kurang dari 20. Situasi selanjutnya juga seperti yang mereka duga. Setelah kerjasama penuh dari 3 sekte dan 5 ordo, binatang iblis tidak dapat menahannya dan dikalahkan sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, semua binatang iblis didorong kembali ke rawa binatang,
dan gelombang spiritual telah mereda saat ini. Mereka tidak dapat lagi menembus penghalang dan muncul dari rawa binatang ke daerah terpencil. Gelombang binatang akhirnya berakhir. Namun, 3 sekte dan 5 ordo tidak memiliki banyak kegembiraan saat ini. Lagi pula, aliansi 3 sekte dan 6 ordo telah menyerang, dan hasil akhirnya sangat anti-klimaks, yang benar-benar membuat frustrasi. Mereka lebih khawatir tentang situasi setelah ini, takut bahwa kekacauan berikutnya akan lebih buruk. Butuh waktu lebih dari 100 tahun bagi mereka untuk mendamaikan sekte hijau atas dan sekte Huatian dan menangguhkan konflik. Namun, sikap sekte hijau atas sekarang memberi mereka firasat buruk. Apakah konflik sekte yang sebelumnya sangat sulit untuk ditenangkan mulai membuat gelombang lagi? Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban yang akurat, mereka juga tidak tahu apa hasilnya di masa depan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyapu salju di depan pintu mereka sendiri. Kemudian 3 sekte dan 5 ordo saling berpamitan, masing-masing membawa darah esensi binatang iblis yang terkumpul dan daging serta material darah yang berharga kembali ke sekte masing-masing. Namun, beberapa hari kemudian, setelah semua sekte menerima berita, mereka tidak dapat lagi mempertahankan ketenangan mereka dan bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Pada hari mereka berpisah, orang-orang dari sekte Huatian yang seharusnya kembali dengan kemenangan telah musnah, dan tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Namun pada saat ini, mata semua orang melihat ke satu arah. Sekte hijau atas sekte Danding. Sekali lagi, setelah lebih dari 100 tahun, susunan pelindung gunung kedua yang diaktifkan karena perselisihan antara sekte Huatian dan sekte hijau atas telah dibuka sepenuhnya, yang menunjukkan sikap sekte Danding saat ini. Netral, tujuan sekte Danding tidak pernah berubah, yaitu, untuk menjaga netralitas di atas segalanya, tidak memihak atau ikut campur dalam kekacauan. Sejak berita tentang pemusnahan total para pembudidaya sekte Huatian di medan perang gelombang binatang menyebar, hampir semua dari 3 sekte dan 6 ordo berspekulasi bahwa sekte hijau atas telah diam-diam mengambil tindakan. Kalau tidak, dengan gelombang binatang yang sudah dimusnahkan, siapa yang akan membunuh orang-orang sekte Huatian? Siapa yang bisa memusnahkan seluruh tim sekte Huatian? Ketika Liang Sheng menerima berita ini, dia tidak hanya terkejut tetapi juga sedikit menyesal, karena Zhou Mo selalu mengikuti sekte Huatian untuk bertempur di medan perang pasang surut binatang buas. Karena semua orang yang terlibat dalam kampanye sekte Huatian telah musnah, dapat disimpulkan bahwa Zhou Mo juga ada di antara mereka dan telah binasa. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia tidak dapat melarikan diri dari hasil ini, menunjukkan bahwa orang yang melakukan tembakan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat ini, Liang Sheng tidak dapat berbuat apa-apa tentang hasil ini. Dia hanya bisa menghadap ke arah medan perang pasang surut binatang buas, menuangkan segelas anggur, dan berduka atas meninggalnya Zhou Mo. Tanda seru titik-titik. Debu kembali menjadi debu, dan tanah kembali menjadi tanah. Dia berharap akan ada kehidupan setelah kematian, seperti bunga serupa yang pernah dia temui di dunia sekuler. Meskipun demikian, Liang Sheng masih merasakan kehilangan. Bagaimanapun juga, sudah hampir 300 tahun sejak dia mengatur agar keluarga Zhou Agung memasuki dunia kultivasi. Zhou Mo, sebagai murid generasi pertama dari sekte Huatian yang ia kirim sendiri ke dunia kultivasi, sangat cemerlang, berhasil membangun fondasinya. Namun sekarang, ia juga telah menyatu dengan tanah kuning. Liang Sheng merasakan sedikit sakit di hatinya, tetapi lebih dari itu, ia merasakan peningkatan rasa urgensi untuk kekuatannya sendiri. Bahkan upaya bersama dari beberapa Taois inti emas dari sekte Huatian tidak dapat mencegah pemusnahan total, yang menunjukkan bahwa dunia kultivasi tidak pernah aman. Sekte Dandinglah yang memberinya rasa aman yang salah. Kultivasi itu sendiri penuh dengan perjuangan, di mana kedamaian sejati dapat dicapai. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan mencoba mengurangi keterlibatannya dalam sebab dan akibat. Jika tidak, tanpa perlindungan Dao yang kuat sekarang, ia mungkin akan binasa suatu hari nanti. Ia memiliki umur panjang di depannya, dengan banyak waktu untuk berkembang. Ia harus berhati-hati dan teguh, karena ini adalah jalur kultivasi yang paling dapat diandalkan. Meskipun Sekte Danding telah mengaktifkan susunan pelindung gunung kedua saat ini, mereka masih mengizinkan para pengikut untuk datang dan pergi dari sekte jika ada keadaan khusus. Bagaimanapun, situasi saat ini telah muncul secara tiba-tiba, dan banyak hal di dalam
Sekte dan Ding belum diatur. Misalnya, masih ada para pengikut di pasar di wilayah mereka, serta sumber daya kultivasi di pasar yang belum diperhitungkan, dan seterusnya. Gelombang binatang buas telah berlangsung begitu lama dan menyebabkan kerugian besar. Namun, gelombang itu tidak pernah memasuki jantung 3 sekte dan 6 ordo. Dengan demikian, pasar kultivasi selalu beroperasi dengan aman selama bertahun-tahun. Selain itu, karena Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian belum bergerak saat ini, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangani masalah-masalah sepele ini. Semua orang tahu bahwa semakin tenang badai mendekat, semakin dahsyat kekuatannya. Pada saat ini, mengaktifkan arai pelindung gunung tidak hanya menunjukkan sikap Sekte dan Ding tetapi juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Jadi mereka ingin menyelesaikan semua urusan secepat mungkin selama masa tenang sebelum badai, dan kemudian menutup gunung, menjaga agar masalah tidak terjadi. Ketika Liang Seng menerima berita ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Karena gelombang binatang buas telah berakhir, apakah jalur ke dunia sekuler juga akan kembali normal? Ini perlu diverifikasi, yang berarti dia harus keluar. Karena itu, tanpa ragu-ragu, Liang Seng berdiri dan pergi mencari Xiang Chen. Jin Kuan-Siu masih dalam kultivasi tertutup, dan manajernya tentu saja Xiang Chen. Xiang Chen agak heran ketika dia melihat adik laki-lakinya yang biasanya patuh ingin keluar untuk memeriksa situasi. Alasan Liang Seng juga sederhana, kakak senior, berdasarkan situasi saat ini, tidak jelas berapa lama sekte akan tetap ditutup. Kamu tahu bahwa sejak lahir sampai sekarang, aku selalu tinggal di sekte. Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa aku akan memiliki sedikit kesempatan untuk keluar di masa depan. Kali ini, aku ingin pergi dengan para murid dari kantor urusan internal untuk melihat apa yang disebut situasi pasar di luar. Tentu saja, kakak senior, kamu dapat yakin. Kamu memahami karakterku. Aku tidak akan main-main di luar. Aku hanya tidak ingin masalah kecil ini menyebabkan kekurangan dalam hati Daoku. Karena aku benar-benar ingin pergi dan melihat, aku tidak boleh menekan ide ini. Bagaimanapun, akan ada murid-murid dari kantor urusan internal yang menemaniku, dan itu hanya untuk waktu yang singkat. Aku yakin tidak akan ada masalah besar. Aku akan melakukan perjalanan singkat dan kembali. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Xiang Chen tidak menyangka adik laki-lakinya akan memiliki pikiran seperti itu, tetapi apa yang dikatakannya masuk akal. Baik dia maupun Shen Wukue telah berada di luar sekte, sementara adik laki-laki mereka tampaknya tidak pernah pergi. Mempertimbangkan alasan yang diberikan adik laki-laki itu tadi, meskipun masih merasa sedikit khawatir, Xiang Chen mempertimbangkan pro dan kontra dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Sekarang memang tampak seperti kesempatan terbaik. Bagaimanapun, jika Sekte Murni Atas benar-benar akan berperang melawan Sekte Huatian, mereka harus bersiap untuk beberapa waktu. Mereka mungkin juga memanfaatkan masa damai ini untuk menyelesaikan kekhawatiran adik laki-laki itu. Baiklah, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kembali sesegera mungkin. Kamu tidak boleh membuang-buang waktu terlalu banyak di luar. Jangan khawatir, kakak senior. Aku tidak seperti kakak kedua. Aku tidak bisa diandalkan. Dengan bantuan Xiang Chen, Liang Seng berhasil mendaftar untuk bergabung dengan para pengikut kantor urusan internal dalam perjalanan mereka ke pasar, untuk membawa kembali semua sumber daya yang ditinggalkan oleh sekte. Liang Seng melihat pemandangan yang sudah dikenalnya namun berubah, merasa agak emosional di dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkan pasar Danding selama 14,0 tahun. Namun, Liang Seng tidak benar-benar datang untuk memeriksa situasi pasar kali ini, tetapi untuk melihat apakah jalan abadi fana yang mengarah ke dunia fana telah kembali normal. Sebagai murid sekte dalam pendirian fondasi, sebenarnya sangat mudah baginya untuk mendapatkan perintah besi hitam untuk pergi ke dunia fana. Lagi pula, murid sekte mana yang ingin pergi ke dunia fana yang kotor? Perintah besi hitam akan sangat mudah diperoleh di antara murid sekte dalam. Namun, pada saat ini, Liang Seng mengikuti murid-murid kantor urusan internal ke pasar Danding dengan jujur, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin baginya untuk terlalu mandiri. Liang Seng berpura-pura membantu para murid urusan internal untuk mengatur urusan mereka. Bagaimanapun, ketika mereka memiliki waktu luang di malam hari, tidak akan terlambat baginya untuk pergi. Namun, pada siang hari saat membantu, dia terkejut karena ketika dia membantu mendaftarkan aset pasar, dia melihat wajah yang dikenalnya.
Huang Yifan. Tanpa diduga, dia juga berhasil mendirikan yayasannya dan menjadi seorang kultivator tahap pendirian yayasan, menikmati rentang hidup 500 tahun, itulah sebabnya dia bertemu dengannya lagi saat ini. Tanda seru titik-titik. Adapun kedua saudaranya, mereka tidak berada di sisinya saat ini, dan tidak diketahui apakah mereka sudah meninggal atau untuk sementara tidak bersamanya. Pada saat ini, Huang Yifan sedang bertukar persediaan dengan Sekte Danding, yang telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa mereka akan meninggalkan pasar dan tidak akan lagi mengirim orang untuk menjaganya. Justru karena inilah sejumlah besar kultivator lepas berbondong-bondong untuk bertukar sumber daya kultivasi dengan Sekte Danding, yang merupakan gelombang terakhir dari pembelian panik. Liang Seng tentu saja harus membantu menjaga ketertiban di tempat kejadian, dan dengan seorang penggarap hebat, tahap pembentukan pondasi seperti dia, bagaimana mungkin para penggarap lepas ini berani menimbulkan kekacauan. Namun, ketika Huang Yifan datang, dia tidak perlu mengantre dan langsung bertukar sumber daya dengan prioritas, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, jika Anda seorang penggarap pembentukan pondasi, Anda juga dapat memiliki hak istimewa ini. Murid yang bertanggung jawab untuk bertukar sumber daya kultivasi dengan para penggarap lepas tidak keberatan pada awalnya. Meskipun Huang Yifan adalah seorang penggarap tahap pembentukan pondasi, dia masih seorang penggarap lepas. Namun, ketika Huang Yifan mengeluarkan sebotol yang berisi 2 pil pembentukan pondasi, para murid dari kantor urusan internal Sekte Danding terkejut. Mereka adalah orang-orang yang boros. Untungnya, para murid Sekte Danding juga berpikir bahwa ini adalah gelombang pertukaran terakhir, dan pasti ada hal-hal yang tidak mudah dilihat di depan umum. Para kultivator biasa tidak akan mau bertukar di depan umum, jadi mereka semua berada di ruangan kecil yang terpisah, yang tidak menimbulkan gangguan apapun. Ini adalah pil pembentukan pondasi yang diimpikan oleh semua kultivator yang tersebar. Teman Taois, apa yang ingin Anda tukarkan? Saya ingin menukarnya dengan jumlah yang setara dengan pil Yuan sejati, jimat pelindung, dan formasi pelindung. Liang Seng, yang duduk di satu sisi, mengangguk diam-diam setelah mendengar permintaan Huang Yifan. Ini memang pilihan yang cerdas. Pada saat ini, dengan kekacauan yang akan segera terjadi, lebih baik menggunakan pil pembentukan pondasi yang tidak terpakai untuk ditukar dengan tindakan membela diri. Bahkan jika itu adalah pil pembentukan pondasi yang hanya bisa diharapkan oleh para kultivator biasa tetapi tidak pernah didapatkan, apa gunanya pil itu dalam menghadapi hidup dan mati? Liang Seng bahkan dapat melihat bahwa itu adalah pil pembentukan pondasi yang ditinggalkannya untuk Huang Yifan dan saudara-saudaranya, yang menunjukkan bahwa saudara-saudara Huang Yifan mungkin benar-benar telah meninggal. Jika tidak, dengan karakter Huang Yifan, mengapa dia tidak menyimpan pil pembentukan pondasi untuk saudara-saudaranya agar dapat menerobos ke alam pembentukan pondasi alih-alih menggunakannya untuk menukar sumber daya? Namun, ini dapat dipahami, karena menerobos ke alam pembentukan pondasi membutuhkan keberuntungan. Berapa banyak orang yang terjebak dalam kemacetan kultivasi, tidak membuat kemajuan, dan siapa yang tidak bisa mati? Murid dari kantor urusan internal memikirkan permintaan Huang Yifan dan memberitahu Huang Yifan jumlah bahan yang diinginkannya. Huang Yifan awalnya senang karena murid Sekte Danding tidak menolak, tetapi kemudian dia tidak berdaya karena jumlah sumber daya yang ditawarkan oleh kedua belah pihak tidak memiliki nilai yang sama. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? Pada saat ini, murid kantor urusan dalam negeri tiba-tiba mendengar keributan dari luar, dan Liang Seng mengambil kesempatan untuk berdiri. Kakak senior, Anda bisa pergi dan memeriksa situasi di luar terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda menukar materi di sini, dan tidak akan ada masalah. Terima kasih, kakak muda. Setelah mendengar kata-kata Liang Seng, murid kantor urusan dalam negeri tidak ragu-ragu, mengucapkan terima kasih, dan segera keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, Liang Seng menyerahkan materi yang sebelumnya telah disiapkan oleh murid kantor urusan internal kepada Huang Yifan. Huang Yifan mengambilnya dan menghitungnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia hendak berbicara, tetapi langsung disela oleh Liang Seng, selesaikan pertukaran dan keluar, jangan bicara omong kosong setelah kamu pergi. Setelah mendengar ini, Huang Yifan langsung merasa bersyukur, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan orang yang mulia, dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi pihak lain. Karena sumber daya yang diberikan Liang Seng jauh lebih banyak daripada jumlah yang diberikan oleh murid kantor urusan internal tadi,
sebenarnya merugikan kepentingan sekte jika murid sekte Danding ini melakukannya. Huang Yifan tentu saja merasa sangat tersentuh. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah jumlah materi tambahan yang diberikan oleh Liang Seng sendiri. Dia dengan penuh terima kasih membungkuk kepada Liang Seng dan bergegas pergi. Setelah beberapa saat, setelah Liang Seng berurusan dengan beberapa kultivator lepas yang ingin bertukar materi, murid kantor urusan internal akhirnya kembali. Terima kasih, saudara muda. Tidak apa-apa, saudara senior. Jangan terlalu sopan. Apakah semuanya baik-baik saja di luar? Sudah beres, adik muda. Tidak perlu khawatir. Baguslah. Kemudian seluruh situasi pertukaran materi berlanjut dengan tertib. Akan tetapi, ada terlalu banyak orang di pasar, dan butuh setidaknya 2 hari lagi bagi mereka untuk menyelesaikan semua pekerjaan mereka. Saat malam tiba, Liang Seng akhirnya bisa beristirahat. Saat ini, dia berpura-pura berjalan-jalan dan memberitahu Xiang Chen bahwa dia hanya ingin melihat-lihat keluar, jadi tidak ada yang curiga apa yang ingin dia lakukan saat itu. Saat dia mencapai area yang tidak berpenghuni, Liang Seng segera bersembunyi dan pergi ke lorong abadi fana pasar Danding. Dia mengambil perintah besi hitam dan melangkah ke lorong abadi fana. Akan tetapi, dia kembali dengan ekspresi tidak senang karena jalur abadi fana itu persis seperti yang dijelaskan Zhou Mo dalam suratnya sebelumnya. Liang Seng tidak tahu apa yang diharapkan. Bahkan dengan perintah besi hitam, dia tidak dapat menemukan arah yang benar. Bukankah dikatakan bahwa gelombang binatang buas telah surut? Mengapa situasi dengan jalur abadi fana masih sama? Bayangan kegelisahan menyelimuti hati Liang Seng. Mungkinkah ada beberapa kebenaran tersembunyi di balik gencatan senjata gelombang binatang buas? Meskipun demikian, apapun alasannya, rencananya untuk melarikan diri kembali ke dunia fana menjadi mustahil. Memikirkan hal ini, dia kembali ke pasar Danding tanpa menarik perhatian siapapun. 2 hari berlalu, dan para pengikut kantor urusan internal akhirnya menunjukkan senyuman. Kewalahan dengan kerja keras yang terus-menerus, mereka hampir selesai mengelola pertukaran semua barang pasar. Hanya beberapa urusan kecil yang tersisa. Jika semuanya berjalan sesuai yang diharapkan, mereka akan dapat kembali ke sekte pada sore hari. Melihat ini, Liang Seng memutuskan untuk beristirahat dan berkeliling pasar. Para murid dari kantor urusan internal tentu saja tidak akan menolak, mereka hanya bersikeras agar dia kembali pada siang hari. Tanpa rencana yang matang, Liang Seng diam-diam berjalan ke tempat rumah gua Huang Yifan sebelumnya berada. Tidak seorang pun memperhatikannya di balik persembunyiannya. Dengan hanya menggerakkan kinya di luar rumah gua, dia meletakkan sebotol ramuan dan diam-diam mengawasi dari tidak jauh. Tanda seru titik-titik. Mendengar gerakan itu, Huang Yifan membuka gerbang gua dan melihat botol giok di tanah. Dia mengambilnya dan langsung menyembunyikannya, dahinya berkeringat dingin. Dia melihat sekeliling, dan melihat tidak ada yang memperhatikan, dia kembali ke guanya. Dengan hati-hati dia membuka botol itu, hanya untuk segera memasangnya kembali. Meskipun dia tidak melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya, hanya sedikit aroma yang keluar yang beberapa kali lebih kuat dari pil pembentukan fondasi yang telah dia minum sebelumnya. Itu benar-benar pil yuan emas. Tetapi siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Pasti karena niat baik. Siapa yang akan menggunakan pil yuan emas sebagai umpan untuk menjebaknya? Jika ini jebakan, maka semua kultivator bebas di bawah langit akan dengan senang hati ditipu. Bagaimanapun, ini adalah pil yuan emas yang dapat membantu seseorang menembus alam inti emas, bahkan para pengikut sekte menganggapnya langka. Huang Yifan diliputi kegembiraan, tetapi dia tidak tahu siapa dermawannya. Kemudian, sebuah ide terlintas di benaknya saat dia mengingat hari-hari ketika dia menjadi pelayan yang bekerja di ladang spiritual di pasar sekte Huatian. Mungkinkah itu gurunya? Jika memang begitu, seberapa kuatkah gurunya? Di mana gurunya bersembunyi sekarang? Untuk sesaat, Huang Yifan duduk tak bergerak, pikirannya berpacu dengan pikiran yang tak ada habisnya. Guru, di mana Anda? Saya tidak mungkin membalas kebaikan Anda bahkan jika saya mati 1.000.000 kali. Sayang sekali 2 saudara saya tidak berhasil bertahan hidup. Huang Yifan kemudian menangis. Waktu berlalu dengan cepat. Begitu urusan di pasar Danding semuanya terselesaikan, Liang Seng kembali ke sekte bersama sebagian besar kelompok. Namun, entah mengapa dia merasa seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu.
Sudah tidak biasa baginya untuk bertemu dengan Huang Yifan. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu sebagian besar akan bergantung pada Huang Yifan sendiri. Ini adalah semua bantuan yang dapat diberikan Liang Seng. Tak lama kemudian, Liang Seng kembali ke Sekte Danding. Sekte itu tampaknya tidak terlalu cemas saat itu. Bagaimanapun, masalah ini terletak di antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas. Apa hubungannya dengan Sekte Danding? Mereka adalah alkemis murni, berusaha untuk tidak menyinggung siapapun. Siapa yang akan menentang ramuan? Bukankah sudah seperti ini selama ribuan tahun? Di puncak awan hijau, Xiang Chen senang melihat Liang Seng kembali. Dengan selamat, tampak cukup tenang. Tampaknya membiarkan saudara junior itu pergi adalah ide yang bagus. Itu memenuhi keinginannya dan mungkin berkontribusi untuk mematangkan temperamennya. Namun, Xiang Chen tidak banyak bicara di permukaan. Mempertimbangkan masa-masa yang penuh peristiwa, Sekte Danding secara alami akan fokus pada penyembuhan dan menjaga kekuatan mereka. Selama beberapa dekade sebelumnya, sekte tersebut telah menghabiskan hampir semua sumber dayanya untuk menghadapi gelombang binatang buas. Rencana sekte untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan sederhana, mereka harus membangun kembali fondasi mereka. Hanya dengan makanan yang disimpan di rumah, Anda bisa merasa riang. Adik junior, sekte telah memberikan tugas. Meskipun kita tidak perlu memurnikan pil sesering itu, kita harus membantu secara pribadi dalam perawatan ladang spiritual. Sekte berharap agar para murid di atas tahap pembentukan fondasi dapat secara langsung mengawasi ladang spiritual di setiap puncak, siang dan malam. Karena dengan tingkat kultivasi kita, melemparkan teknik hujan spiritual dapat dengan cepat mematangkan rumput spiritual. Seperti yang Anda ketahui, selama beberapa dekade gelombang binatang buas ini, sekte kita telah menderita kerugian yang luar biasa. Kami harap Anda mengerti dan untuk sementara mengesampingkan tugas memurnikan pil. Tentu saja, Liang Seng tidak akan menolak, merasa agak lega setelah mendengar ini. Ini menunjukkan bahwa konflik antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas tampaknya tidak membuat khawatir eselon atas sekte tersebut. Namun, bagaimana dengan penjelajahannya baru-baru ini terhadap lorong abadi fana? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa lebih baik tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dia tidak punya bukti apapun. Apakah dia seharusnya memberitahu sekte bahwa dia khawatir hanya karena pengingat Zhou Mo sebelumnya? Sungguh lelucon. Tunggu dulu. Pada saat itu, sesuatu tampaknya muncul di benak Liang. Hal yang telah dia coba ingat dari waktunya di pasar, dia lupa alamat yang diberikan Zhou Mo kepadanya. Siapa yang tahu dia begitu terbawa suasana sehingga dia lupa alamat itu. Namun, sekarang setelah dia kembali ke sekte, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk pergi ke alamat itu lagi. Zhou Mo pasti punya alasan untuk mempercayakannya dengan sangat serius. Setelah itu, Liang Seng dan murid sekte dalam lainnya mulai sering mengunjungi ladang spiritual. Menggunakan teknik hujan spiritual mereka secara alami jauh lebih kuat dan lebih baik daripada murid pemurnian Qi. Wilayah di bawah perawatan Liang Seng membanggakan pertumbuhan yang lebih baik, dengan rumput spiritual berkualitas lebih tinggi. Yang lain kagum dengan pemandangan ini. Tetapi bahkan Liang Seng sendiri tidak dapat menjelaskannya. Dalam hatinya, dia hanya bisa menebak apakah itu karena dia telah mengubah teknik kuno di dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kualitas kekuatan spiritual dari teknik kuno akan begitu tinggi. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya, tetapi bahkan meningkatkan kualitas mantra yang dia ucapkan juga. Tentu saja, ketika dihadapkan dengan lelucon dari sesama saudara senior dan junior, Liang Seng tentu saja hanya menertawakannya. Saya pasti terlahir untuk menjadi petani. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasana di puncak awan hijau harmonis, dan ladang spiritual yang tak berujung itu subur dan penuh vitalitas, membuat semua orang sangat puas. Berkultivasi dengan damai terkadang merupakan jenis berkah. Di Sekte Danding, 100 tahun kedamaian berlalu dalam sekejap mata. Namun, di luar sekte, terjadi kekacauan. Tanda seru titik-titik. Dalam 100 tahun ini, suasana di 3 sekte, dan 6 ordo agak menindas, dengan perselisihan terus-menerus. Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas memulai perang skala penuh hanya 1 tahun setelah Sekte Danding menutup gunungnya untuk pengasingan. Awalnya, kedua sekte itu memiliki konflik sebelumnya,
dan setelah mereka berdua menderita kehilangan murid elit di medan perang Bistide, tidak seorang pun dari sekte lain meragukan bahwa mereka telah mempermainkan satu sama lain. Tidak ada yang mendengarkan atau peduli dengan penjelasan yang diberikan oleh dua sekte yang saling bertentangan. Dengan suasana yang tegang seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bertarung? Sekte Huatian sedang makmur, dan sekte hijau atas tidak dapat dengan mudah diganggu, bukan? Ketika mereka mulai bertarung, itu segera meningkat. Taois inti emas langsung memasuki medan perang. Di tengah kekacauan, belum lagi murid pemurnian Qi, bahkan murid sekte dalam pendirian yayasan seperti umpan meriam. Sekte Huatian memang pantas menjadi sekte nomor 1 di antara 3 sekte dan 6 ordo. Dalam 100 tahun ini, mereka sudah memiliki tidak kurang dari 10 alat roh. Sungguh mengerikan, sekte Huatian tampak lebih kuat dari yang dibayangkan. Di awal perang, sekte hijau atas hampir tidak dapat bertahan dengan mengandalkan sejumlah besar kultivator. Namun di tahap tengah, mereka mulai mundur. Tentu saja, meskipun sekte hijau atas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sekte Huatian juga menderita kerugian besar. Lagi pula, kultivator mana yang tidak memiliki beberapa keterampilan? Kultivasi itu sendiri adalah perjuangan melawan surga, dan tanpa beberapa cara, tidak akan ada kemajuan yang berani. Menurut rumor, dalam 100 tahun ini, jumlah kultivator pembentukan fondasi yang tewas dari sekte Huatian dan sekte hijau atas telah mencapai lebih dari 700, hampir kehilangan lebih dari separuh murid sekte dalam mereka. Adapun Taois inti emas yang tewas, kerugian mereka juga melebihi 30. Namun jika dibandingkan dengan kerugian antara kedua sekte, itu mencapai rasio 4:6 yang mengerikan, atau bahkan rasio 3:7 yang mengerikan. Kekuatan sekte Huatian sepenuhnya terungkap di depan sekte lain di sekitar tahap tengah 50 tahun. Hanya masalah waktu sebelum sekte hijau atas dihancurkan. Namun, 50 tahun setelah perang dimulai, sekte hijau atas benar-benar mulai mendapatkan kembali pijakannya, maju mundur bersama sekte Huatian. Tanpa diragukan lagi, 3 sekte dan 6 ordo lainnya telah memihak. Tentu saja, tidak ada bukti, tetapi itu tidak perlu. Setiap orang memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi di antara sekte-sekte itu, dan hanya beberapa spekulasi yang sedikit berbeda. Namun pada saat perang telah berlangsung selama 50 tahun, sekte Huatian tidak dapat menghentikan penaklukannya. Tanpa menaklukkan sekte hijau atas, mereka tidak dapat menebus kerugian mereka selama 50 tahun itu. Mengenai niat sekte-sekte lain yang diam-diam mendukung sekte hijau atas, sekte Huatian tahu betul. Mereka hanya tidak ingin melihat sekte Huatian menjadi satu-satunya kekuatan yang dominan. Dalam pikiran banyak orang, akan lebih baik bagi 3 sekte dan 6 ordo untuk tetap seperti apa adanya. Dengan sekte Danding yang secara permanen netral, konflik yang tersisa antara 8 sekte dapat mencapai keseimbangan. Jika hanya tersisa 7 sekte, hasil akhirnya tidak akan seimbang. Karena alasan ini, perlawanan sekte hijau atas sangat kuat. Mengenai sekte mana yang telah mengambil tindakan secara diam-diam, itu tidak lagi penting. Sekte Huatian ingin memusnahkan sekte hijau atas, sementara sekte hijau atas ingin menguras fondasi sekte Huatian dengan dukungan rahasia, lalu menjilat luka mereka sendiri dan membiarkan waktu memulihkan kekuatan. Mereka, selama 50 tahun berikutnya, pertempuran antara kedua sekte terus berlanjut, tetapi sekte Huatian masih dengan kuat mempertahankan keunggulan dalam konflik tersebut. Beberapa tambang batu roh, pasar, dan wilayah ladang spiritual sekte hijau atas telah diduduki oleh sekte Huatian, membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Melalui perang ini, sekte lain mengetahui berapa banyak murid pendirian yayasan yang sebenarnya dimiliki sekte Huatian. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada sekte lainnya. Jumlah Taois inti emas juga lebih banyak daripada sekte lainnya. Jika sekte Huatian telah mengungkapkan kekuatan mereka lebih awal, perang gelombang binatang sebelumnya mungkin tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, sekte Huatian sebenarnya tidak mengerahkan seluruh kekuatan pada awalnya, itulah sebabnya berbagai sekte menderita kerugian besar pada tahap awal pertempuran gelombang binatang. Dengan pengungkapan ini, kebencian sekte lain secara alami muncul. Hanya sekte Danding yang tetap diam. Dalam hal itu, sekte Huatian telah menyembunyikan kekuatan mereka, secara tidak langsung menuai keuntungan. Mengapa mereka masih ingin menghancurkan skuadron elit sekte hijau atas? Apa tujuannya?
Apakah mereka benar-benar ingin berdiri sendiri dan menjadi satu-satunya yang berada di atas? Itu agak terlalu mendominasi. Karena kekuatan Sekte Huatian semakin terekspos, sekte-sekte lain tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Mereka secara terbuka dan tanpa malu-malu mulai menyediakan sumber daya untuk mendukung Sekte Hijau Atas. Saya tidak peduli jika kalian berdua sekte saling bertarung sampai mati, tetapi saat ini, saya harus mengulurkan tangan kepada Sekte Hijau Atas. Bagaimanapun, kinerja Sekte Huatian terlalu tidak manusiawi. Dalam 50 tahun terakhir Perang Besar, di antara 3 sekte dan 6 ordo, hanya Sekte Danding yang tetap tidak terlibat dan berkembang secara independen, diam-diam menyaksikan situasi 3 sekte dan 6 ordo menjadi semakin kacau. Sekte Danding adalah yang terbaik. Sekarang Liang Seng, setelah mengurus ladang spiritual yang menjadi tanggung jawabnya, duduk di samping dan mendesah. Dengan aliran informasi medan perang yang terus-menerus dikirim ke Sekte Danding, seluruh sekte dari atas ke bawah berbagi pemikiran ini. Kultivasi sudah sulit, dan apa gunanya bertarung sampai mati. Pada saat ini, Shen Wukui tiba-tiba menamparkan kepala Liang Seng dan berkata, "Cukup, adik junior, jangan terlalu banyak berpikir, fokus saja pada bercocok tanam." Setelah 100 tahun pembangunan, Sekte Danding akhirnya mengisi kembali konsumsi selama 20 tahun sebelumnya. Kekuatan dan fondasi mereka telah pulih ke keadaan sebelumnya, dan bahkan menjadi lebih kuat. Karena dalam 100 tahun ini, Sekte Danding telah memiliki 3 murid pendirian fondasi yang mencapai inti emas, yang lebih diperkuat dibandingkan dengan kerugian sekte lain. Bagaimanapun, murid mereka telah jatuh, dan muridku telah meningkat. Jika dibandingkan, itu adalah pertumbuhan ganda dari angka positif dan negatif. Namun, Sekte Danding masih mempertahankan posisi netral, tidak membantu pihak manapun. Kemakmuran dan kemunduran sekte manapun sebenarnya menipu. Tanda seru titik-titik. Hanya waktu yang kekal. Lagi pula, leluhur sekte mana yang tidak kaya. Gaya Sekte Danding sangat menarik bagi Liang Seng. Bagaimanapun, hanya dengan bersikap rendah hati dan menjaga pikiran yang jernih, para kultivator dapat benar-benar berjalan di jalan yang langgeng. Shen Wukui tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Liang Seng, "Adik laki-laki, kakak laki-laki tertua memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu mengolah ladang untuk sementara waktu. Dia berkata bahwa tahap pembentukan pondasi awalmu telah stabil, dan kamu dapat mencoba. Terobosan kultivasi tertutup ke tahap pembentukan pondasi tengah." Pada titik ini, Shen Wukui, tentu saja, tahu mengapa Xiang Chen tidak datang untuk mengatakannya secara langsung, karena dia merasa bahwa dia memiliki terlalu banyak masalah untuk ditangani di puncak awan hijau dan itu menyeret adik laki-lakinya ke bawah. Liang Seng tentu tidak akan menolak sekarang dan akan berpura-pura memasuki kondisi kultivasi tertutup. Setelah 100 tahun, ia akhirnya memasuki esensi pemurnian ke tahap Qi yang setara dengan tahap akhir pembentukan fondasi. Ia memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah, yang membuatnya lambat dalam berkultivasi, tetapi ia mengolah teknik kuno tanpa hambatan. Setelah 100 tahun minum pil dan berkultivasi dengan gila-gilaan, ia akhirnya mencapai tahap yang setara dengan tahap akhir pembentukan fondasi, dan kitab suci pil yang murni dan kitab suci abadi murni atasnya juga berhasil menembus lapisan ke-12. Pada saat ini, panel atributnya telah menjadi berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 839. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik misterius primordial, lapisan kedua kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-12 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-12 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-20 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, memurnikan esensi menjadi Qi, tahap akhir pembentukan fondasi. Rentang hidup, 25.687. Sudah waktunya bagiku untuk menerobos ke tahap tengah pembentukan fondasi. Lagi pula, aku mencapai tahap pembentukan fondasi sebelum usia 100 tahun. Aku seorang jenius. Ketika Liang Seng menjalani terobosan kultivasinya yang tertutup, laporan pertempuran dari medan perang 3 sekte dan 6 ordo dikirim ke puncak awan hijau. Shen Wukui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sial, bagaimana sekte Huatian begitu kuat? Setelah 100 tahun bertempur, Naschen Soul Master dari sekte Huatian akhirnya mengambil tindakan. Pasukan garis depan sekte hijau atas disapu bersih tanpa sempat bereaksi. Dan ketika Naschen Soul Master mengambil tindakan, itu berarti sekte Huatian siap mengakhiri pertempuran.
Ketika Master Sekte Hijau Atas bersiap untuk mendukung mereka, dia dihadang oleh Naschen Soul Master lainnya. Tetua puncak peralatan pemurnian telah menerobos ke alam Naschen Soul dalam 100 tahun ini. Alasan dia bisa melawan Naschen Soul Master veteran dari Sekte Hijau Atas adalah karena dia memiliki alat spiritual kelas atas di tangannya, yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Artinya, sekarang ada 2 Naschen Soul Master di Sekte Huatian. Ketika berita ini keluar, semua sekte terkejut, tetapi Sekte Danding merasa lega. Awalnya, hanya ada 1 Naschen Soul Master di 3 sekte dan 6 ordo, dan alasannya rumit. Tetapi sekarang, Sekte Huatian telah melanggar tradisi ini. Pada saat ini, Sekte Danding sangat lega karena mereka tidak bergabung ke medan perang dan tetap netral, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Dan terobosan ke alam jiwa baru lahir oleh tetua puncak peralatan pemurnian Sekte Huatian tidak diragukan lagi membuat sekte lain yang diam-diam membantu Sekte Hijau Atas merasa tidak nyaman. Namun sekarang, mereka tidak dapat membiarkan Sekte Hijau Atas dihancurkan. Jika tidak, situasi di area 3 sekte dan 6 ordo akan sepenuhnya didominasi oleh satu pihak. Karena rentang hidup Master Jiwa Baru lahir terlalu panjang, mereka tidak dapat hanya melihat Sekte Hijau Atas dihancurkan. Pada saat ini, mereka hanya dapat bersatu. Untuk sementara waktu, sekte lain bahkan dengan berani bersatu, tetapi mereka tidak berani melawan Sekte Huatian sampai mati, hanya memberikan dukungan dengan Taois inti emas. Dengan alam jiwa baru lahir yang bertarung dan alat spiritual, kelas atas di tangan Sekte Huatian, bahkan jika sekte lain mengelilingi mereka, mereka berisiko membunuh 1000 musuh tetapi merusak 800 dari mereka sendiri. Siapapun bisa mati. Jika Master Sekte mereka tewas dalam pertempuran, akan lebih sulit untuk menerima daripada kehancuran Sekte Hijau Atas, benar-benar kehilangan harapan. Yang mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa Master Sekte Hijau Atas tidak mati. Sementara mereka mengirim orang untuk mendukung dan melawan, mereka juga bersiap untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mereka dapat membiarkan Sekte Hijau Atas mundur dan memberi kompensasi, tetapi Sekte Huatian tidak setuju sekarang. Mereka telah menunggu selama 100 tahun, hanya untuk tetua puncak peralatan pemurnian untuk menerobos. Sekarang, mereka hanya ingin menghancurkan Sekte Hijau Atas dan mengambil alih semua sumber daya di tangan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menebus kerugian di Sekte Huatian selama bertahun-tahun. Situasinya sekali lagi menemui jalan buntu, menghadapi sekte lain yang bersatu, mereka tidak dapat menghancurkan Sekte Hijau Atas untuk sementara waktu. Di atas alam jiwa baru lahir, siapa yang berani memulai perang total? Jika demikian, siapapun bisa mati. Bahkan Sekte Hijau Atas agak gelisah. Jika mereka tahu ada 2 Master Jiwa Baru lahir di Sekte Huatian, mengapa mereka berada dalam situasi ini? Apa pentingnya jika mereka memiliki lebih banyak pengikut pendirian yayasan dan Taois inti emas? Namun, Naschen Soul Master adalah akar dari segala sesuatu yang membuat kewalahan. Namun, bahkan jika Upper Green Sect siap menerima kekalahan mereka di bawah dukungan sekte lain yang bersatu, Huatian Sect tetap bersikeras untuk tidak menyerah. Kebuntuan terus berlanjut. Suatu hari, perubahan yang tak terduga tiba-tiba terjadi Sekte Danding. Puncak awan hijau. Pada saat berita tentang perang sekte dan perkembangan tak terduganya mencapai Sekte Danding, Liang Seng masih dalam kultivasi tertutup, sama sekali tidak menyadari situasinya. Awalnya, Liang Seng telah berencana untuk berpura-pura dalam kultivasi tertutup untuk sementara waktu, kemudian keluar sebagai kultivator tahap tengah pendirian fondasi, dengan sempurna menunjukkan identitasnya sebagai seorang jenius yang mencapai pendirian fondasi sebelum usia 100 tahun. Namun, bahkan rencana terbaik pun dapat mengalami kecelakaan. Setelah membenamkan dirinya dalam kultivasinya kali ini, Liang Seng merasa bahwa dia berada di ambang terobosan. Bukan karena teknik misterius primordialnya akan membuat terobosan lain, melainkan teknik kultivasi rentang hidupnya tanpa disadari telah mencapai tepi terobosan. Pada saat ini, baru 143 tahun sejak terobosan terakhirnya dalam teknik kultivasi rentang hidup, dan bahkan dia tidak menyangka akan mencapai alam berikutnya secepat ini. Mungkinkah karena dia sedang berlatih Hunyuan Xuan Gong, yang telah mengubahnya menjadi seorang kultivator di alam pemurnian Qi kultivasi kuno? Ada pepatah kultivasi kuno, jalan surga menghilangkan kelebihan dan melengkapi kekurangan, sedangkan jalan manusia menghilangkan kekurangan dan melengkapi kelebihan. Karena alamnya yang sebenarnya adalah tahap pemurnian Qi kultivasi kuno,
Mungkinkah ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip teknik kultivasi rentang hidup, sehingga menghasilkan efek seperti itu? Tanda seru titik-titik. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat memastikannya, tetapi terlepas dari itu, ini adalah kabar baik. Karena alasan inilah dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada praktik teknik kultivasi rentang hidup, untuk sementara mengabaikan situasi di luar. Dia yakin dengan pendekatan Sekte Danding dalam menghadapi dunia, selama tidak ada alasan khusus, Sekte Danding akan stabil seperti Gunung Tai. Saat Liang Seng memasuki kondisi kultivasi lengkap, pemimpin Sekte Danding, Dandingzi, merasakan campuran ketakutan dan ketidakpercayaan pada saat ini. Tak lama setelah kultivasi tertutup Liang Seng dimulai, perang Sekte berubah tiba-tiba, kematian Chen Yangzi, Master Sekte dari Sekte Hijau Atas, dan implikasinya terlalu jelas bagi Dandingzi. Mengesampingkan faktor-faktor lain, tepat setelah kematian Chen Yangzi, sekte lain yang mendukung Sekte Hijau Atas sekarang hanya punya dua pilihan. Pertama, mereka bisa menonton dengan santai saat Sekte Huatian menelan Sekte Hijau Atas, lalu melihat Sekte Huatian mendominasi 3 sekte dan 6 ordo. Kedua, mereka bisa mengabaikan segala konsekuensi dan melawan secara terbuka, memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Sekte Huatian dan tidak memberi ruang untuk rekonsiliasi. Lagi pula, begitu Chen Yangzi meninggal, Sekte Hijau Atas tidak memiliki pemimpin, membuat mereka tidak mampu melawan Sekte Huatian saat ini. Oleh karena itu, jika sekte lain tidak melangkah maju saat ini, hanya hasil pertama yang disebutkan sebelumnya yang akan terjadi, tanpa kemungkinan lain. Namun, Dandingzi masih agak terkejut dengan keadaan kematian Chen Yangzi, ketika sekte dan ordo lain menerima berita itu, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana Chen Yangzi sebenarnya meninggal. Bahkan orang-orang dari Sekte Huatian tidak tahu bagaimana Chen Yangzi meninggal, jadi mereka secara khusus mengirim orang untuk menyelidiki apakah itu kedok asap yang dibuat oleh Sekte Hijau Atas untuk menipu mereka. Namun, berita yang dibawa kembali oleh para pengintai itu menghasilkan kesimpulan akhir bahwa Chen Yangzi memang telah meninggal. Pada saat ini, jasad Chen Yangzi terbaring di aula Master Sekte Hijau Atas, dan yang paling aneh adalah tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada suara yang terdengar di tempat kejadian ketika dia meninggal. Token kehidupan Chen Yangzi, yang disimpan di Sekte Hijau Atas, juga telah hancur total, tidak menyisakan keraguan tentang kematiannya. Namun, fakta bahwa Sekte Huatian pada awalnya tidak mempercayai kematian Chen Yangzi membuat mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk merebut Sekte Hijau Atas, karena pada saat ini, Master Sekte lainnya yang telah menerima berita tersebut telah secara pribadi pergi ke Sekte Hijau Atas untuk memberi penghormatan. Justru karena mereka ada di sana, Sekte Huatian tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan untuk saat ini, dan bahkan eselon atas Sekte Huatian bertanya-tanya bagaimana Chen Yangzi bisa meninggal. Sekte lain, yang tidak menyadari situasi Sekte Huatian, sedang menunggu di Sekte Hijau Atas untuk langkah selanjutnya dari Sekte Huatian. Karena itu, ketika Dandingzi mendengar berita itu sebelumnya, dia sudah menebak pilihan sulit yang akan dihadapi sekte lain. Setelah memberi penghormatan, mereka duduk bersama untuk membahas apakah akan membiarkan Sekte Huatian menyerap Sekte Hijau Atas, atau secara terbuka menyatakan posisi mereka, bersatu, dan mencegah Sekte Huatian mendominasi. Namun, Sekte Huatian belum mengambil tindakan apapun hingga saat ini, menyebabkan kebuntuan antara sekte-sekte itu mereda dengan cara yang aneh, tetapi suasananya menjadi semakin tegang. Bahkan para pemimpin sekte dan ordo lain tidak berani memisahkan diri. Meskipun mereka adalah master jiwa baru lahir, bagaimana mereka bisa merasa tenang mengingat keadaan misterius kematian Chen Yangzi? Mampu membungkam seorang Naschen Soul Master tanpa mengeluarkan suara sebelum meninggal benar-benar mencengangkan, apakah Sekte Huatian benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Sebelumnya dikatakan bahwa Chen Yangzi terluka saat bertahan melawan Sekte Huatian, tetapi itu seharusnya tidak berakibat fatal, itu terlalu tidak masuk akal. Meskipun Sekte Huatian masih curiga, dengan kematian Chen Yangzi, hasil akhirnya berarti bahwa semuanya menjadi kabar baik. Karena Sekmaster dari Sekte Hijau Atas sudah meninggal, itu adalah waktu yang tepat bagi Sekte Huatian untuk menelan Sekte Hijau Atas. Mengenai bagaimana Chen Yangzi meninggal, penyelidikan terperinci di masa mendatang tidak akan merugikan. Jadi, saat Sekte Huatian mulai bergerak, sekte lain bereaksi. Apakah mereka benar-benar berniat berperang dengan Sekte Huatian saat ini? Untuk beberapa saat, bahkan mereka tidak memiliki jawaban, karena mereka belum siap.
Jadi seseorang menyarankan agar mereka terlebih dahulu menenangkan diri dan memberi mereka waktu untuk berpikir. Satu-satunya orang yang bisa menahan Sekte Huatian untuk sementara waktu agar tidak menyerang adalah seseorang yang tidak terlibat dalam masalah tersebut dan tidak tercemar oleh keuntungan apapun. Penerjemah, 549.690.339. Oleh karena itu, pada saat ini, sebuah undangan muncul di depan Sekte Danding. Selain Sekte Huatian, sekte lain sangat ingin mengundang Dandingzi untuk keluar dari gunung dan bertindak sebagai mediator antara mereka dan Sekte Huatian untuk pembicaraan damai sementara. Melihat pesan di lembaran giok, Dandingzi segera memanggil semua Taois inti emas untuk berkumpul bersama untuk sebuah pertemuan dan bersiap untuk setiap situasi yang mungkin terjadi. Namun, mereka berbeda dari sekte lain karena mereka tidak fokus pada posisi mereka di dunia. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki satu prinsip, yaitu netralitas. Faktanya, yang lebih mereka pedulikan adalah bagaimana Chen Yangzi meninggal. Bahkan jika seorang master jiwa baru lahir melawan dua lawan sekaligus, adalah mungkin untuk mengalahkan yang lain bersamanya sebelum kematiannya. Bagaimana Chen Yangzi bisa meninggal dengan begitu tenang? Mungkin sekte lain juga bertanya-tanya bagaimana Sekte Huatian bisa mencapai situasi ini. Itulah sebabnya mereka akhirnya mengundang Dandingzi keluar dari gunung dengan rasa khawatir. Namun, dari situasi saat ini, Sekte Huatian tampaknya tidak mampu melakukannya, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Pada saat ini, seorang Taois inti emas angkat bicara. Kakak senior Master Sekte, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau terjadi apa-apa padamu, namun Dandingzi memotongnya sebelum dia selesai bicara, sambil menggelengkan kepalanya. Kalau aku tidak pergi kali ini, aku khawatir aku akan menyinggung semua orang, yang tidak baik untuk sekte Danding kita. Karena kita memilih untuk tetap netral, apapun pilihan yang mereka buat, dan apapun konsekuensi yang mereka timbulkan, kita seharusnya tidak ikut campur. Tanda seru titik-titik. Bagaimanapun juga, kita hanyalah alkemis. Mereka telah memahami posisi kita selama bertahun-tahun dan mereka membutuhkan kita untuk menyediakan pil spiritual. Jadi, mereka tidak akan berpikiran sempit untuk menargetkanku. Namun, demi keselamatan, kamu harus mengaktifkan formasi pelindung gunung dan menyegel gunung itu segera setelah aku meninggalkan sekte. Sejak saat itu, tidak peduli situasi apa yang muncul atau siapa yang datang, formasi pelindung gunung tidak boleh ditutup kecuali aku sendiri yang kembali. Setelah mengatakan itu, hati semua orang terasa berat. Terlepas dari alasan mulia apapun, Dandingzi mengambil risiko demi sekte dan orang-orangnya. Setelah pertemuan berakhir, Kepala Departemen Urusan Dalam Negeri ditinggalkan oleh Dandingzi. Adik muda, jika terjadi sesuatu yang salah selama perjalananku, kamu harus ingat untuk meminta dua tetua tamu dari Kota Abadi untuk membantu, membawa beberapa murid elit dan pindah ke daerah Kota Abadi. Tidak peduli berapapun harganya, warisan sekte Danding kita tidak boleh terputus. Ini perintahku. Tidak seorang pun dapat mempertanyakan keputusanmu. Kepala Urusan Dalam Negeri, menerima perintah yang diberikan kepadanya oleh Dandingzi, Master Sekte, tenang saja, aku mengerti, tetapi kamu pasti akan baik-baik saja. Pada saat mereka membangun formasi pelindung gunung kedua dan mengundang dua tetua tamu Taois inti emas dari Kota Abadi, mereka sudah memiliki rencana semacam ini dalam pikiran, jika tidak, mereka tidak akan menghabiskan harga yang begitu besar. Membayar harga ini untuk membangun koneksi dengan Kota Abadi sepadan, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup dengan aman kali ini. Sebelum Dandingzi pergi, dia melihat kembali ke puncak Danyang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sebagai manusia, meskipun mereka telah mundur ke daerah terpencil, mereka masih tidak dapat menahan keserakahan, pertempuran, dan pembunuhan. Mengapa harus melalui semua masalah ini? Di puncak awan hijau, setelah Dandingzi berangkat sendirian untuk mengunjungi Sekte Hijau Atas, seluruh Sekte Danding ditutup dengan ketat dan keamanan diperketat di kaki gunung. Namun, Liang Seng tidak menyadari hal ini, dan sekarang saat yang telah dia nantikan akhirnya tiba. Metode kultivasi kesehatan akan mencapai terobosan. Dia bisa merasakan metode kultivasi kesehatan di dalam tubuhnya bekerja dengan liar, dan energi vitalnya semakin padat dan padat, sensasi yang sangat dikenalnya. Di masa lalu, terobosan metode kultivasi kesehatan terasa sama, jadi dia tahu dia akan segera menembus batas dan mencapai level berikutnya. Saat berikutnya, bang,
Tubuh Liang Seng mengeluarkan suara lembut, diikuti oleh suara berderak di tulang-tulangnya, yang tampaknya diperbarui secara paksa. Adapun darah esensi yang sebelumnya kental di dalam tubuhnya, itu mulai menyusup ke sumsum tulangnya selama suara berderak tulangnya. Melihat ini, Liang Seng terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan panas di dalam tubuhnya dan energi vitalnya meledak seketika. Dia bahkan merasakan seluruh tubuhnya terbakar seperti matahari yang terik. Untungnya, pada saat ini, Liang Seng masih rasional dan segera menarik kembali semua gerakan dan auranya. Dan dengan fungsi penyembunyian panel atribut dan formasi penyembunyian yang diatur sebelumnya, tidak ada aura yang bocor keluar. Itu hampir. Untungnya, dia memiliki beberapa pengalaman sebelumnya, karena dia khawatir auranya mungkin bocor selama terobosan. Kali ini, terobosan dalam metode kultivasi kesehatan tidak terduga, tetapi Liang Seng tidak lagi tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Setelah merasakan terobosan itu, dia menumpuk lebih dari 10 lapis formasi penyembunyian di rumah guanya. Ditambah dengan tahap akhir pembentukan fondasinya, dia mampu menekan metode kultivasi kesehatan hingga tingkat yang begitu sempurna. Meskipun mengejutkan bahwa terobosan kali ini dalam metode kultivasi kesehatan menyebabkan mutasi lain di tubuhnya di bawah keterampilan Yuan campuran, itu sebenarnya hal yang baik. Pada saat ini, dia bisa merasakan darah yang melonjak di dalam tubuhnya, sama panasnya seperti gunung berapi. Jika dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya sekarang, dia tidak dapat membayangkan betapa luar biasanya itu. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda jauh di dalam dirinya, tetapi dia memiliki intuisi bahwa bahkan jika dia tidak mengolah teknik kuno, tubuhnya masih akan bermutasi ketika dia mengalami terobosan dalam metode kultivasi kesehatan, hanya dengan efek yang lebih kecil. Penerjemah, 549.690.339. Sekarang umurnya akhirnya melampaui 30.000 tahun, Liang Seng merasa seolah-olah dia telah menembus beberapa aturan surgawi dan duniawi. Mungkin umur 30.000 tahun bagi seorang kultivator adalah rintangan, dan itulah sebabnya tubuhnya menjadi luar biasa. Pada saat ini, panel atribut Liang Seng telah berubah ke bentuknya saat ini. Nama, Liang Seng. Usia, 839. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik misterius primordial, lapisan kedua kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-12 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-12 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-21 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, pemurnian Ki, tahap akhir pembentukan fondasi. Masa hidup, 30.887. Menerobos batas 20 teknik pemeliharaan kesehatan ke lapisan ke-21 secara langsung meningkatkan masa hidupnya hingga 5.200 tahun, dan masa hidupnya yang tersisa melebihi 30.000 tahun. Tanda seru titik-titik. Tampaknya dia telah melihat dalam catatan-catatan lain-lain bahwa sejarah 3 sekte dan 6 ordo hanya berjumlah lebih dari 30.000 tahun, dan masa hidupnya seperti epos yang hidup. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi tokoh dalam beberapa catatan lain, tetapi saat itu, siapa yang mengira akan ada orang antik seperti dia yang tinggal di samping mereka. Selain peningkatan dramatis dalam rentang hidupnya, Liang Seng paling terkejut dengan perubahan kekuatan tubuh fisiknya. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan kultivator tahap akhir pembentukan pondasi, dia sekarang merasa bahwa bahkan jika puluhan kultivator tahap akhir pembentukan pondasi mencoba menyerangnya, akan tetap mudah baginya untuk menghadapinya. Aku sangat kuat, luar biasa. Ini adalah perasaan paling langsung Liang Seng setelah lonjakan kekuatan dan rentang hidupnya menyusul terobosannya dalam teknik kultivasi rentang hidup. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan kemajuan dalam perlindungan daunnya? Namun, dia tidak pernah berhadapan langsung dengan orang sejati inti emas, jadi dia tidak tahu kemampuan tempur mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin bersaing dengan orang sejati inti emas. Namun segera, Liang Seng menjadi tenang dan segera menepis gagasan itu. Jelas bahwa dia telah menjadi sombong. Meskipun rentang hidupnya 30.000 tahun lebih lama daripada orang sejati inti emas, dia masih seorang kultivator tahap akhir pendirian yayasan yang kecil. Dari mana dia mendapatkan ide yang sombong seperti itu? Selain itu, Liang Seng juga menemukan hal lain, kejutan terbesar setelah terobosan dalam teknik kultivasi rentang hidup ini. Indra spiritualnya tampak berbeda dari sebelumnya, dan samar-samar dia bisa merasakan apakah dia aman atau tidak,
yang agak mirip dengan kemampuan garis keturunan keluarga Zhou untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Meskipun perasaannya samar-samar, tanda-tanda keberuntungan baik dan buruk sangat pasti. Liang Sheng merasakan ada jawaban yang tersembunyi di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi sumber denyutan di hatinya setelah dia menembus rentang hidup 30.000 tahun. Mungkin di bawah aturan langit dan bumi, menerobos ke rentang hidup 30.000 tahun akan memberikan kemampuan seperti itu. Ini hanya tebakan, dan Liang Sheng tidak terlalu mempedulikannya setelah itu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, itu adalah hal yang baik baginya. Setelah Liang Sheng menenangkan suasana hatinya yang gembira, Liang Sheng juga punya rencana untuk hari-hari berikutnya, karena hari ini adalah hari yang luar biasa baginya. Karena dia telah berhasil menembus teknik kultivasi rentang hidup, sudah saatnya bagi semua orang di puncak awan hijau untuk mengetahui bahwa gelarnya sebagai seorang jenius yang telah menembus pembentukan pondasi sebelum usia 100 tahun bukanlah reputasi yang kosong. Paling tidak, dengan cara ini, tidak seorang pun akan meragukan wawasan sang guru. Ngomong-ngomong, sudah lebih dari 100 tahun, dan Jin Kuan-Siu masih belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak diketahui kapan dia akan keluar dari pengasingannya. Liang Sheng kemudian menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua pikiran yang tidak berguna dari benaknya. Saat berikutnya, gelombang Qi keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Shen Wukui masih berkeliaran tanpa tujuan di sekitar gua. Dengan Xiang Chen yang selalu mengawasinya, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat berikutnya, Shen Wukui tiba-tiba mendongak dan berbalik ke arah gua Liang Sheng, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berkata, "Kakak senior, ini seharusnya kakak muda yang menerobos ke tahap tengah pembentukan pondasi." Xiang Chen juga terkejut saat ini, jika saja beberapa dekade sebelumnya dia tidak sibuk di bidang spiritual karena misi sekte, mungkin adik laki-laki mereka akan berhasil mencapai tahap tengah pendirian yayasan lebih awal. Namun, belum terlambat sekarang karena adik laki-laki mereka baru berusia 224 tahun dan masih memiliki sisa umur lebih dari 400 tahun. Ada cukup waktu baginya untuk berhasil mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Golden Core berharap, pada saat ini, murid-murid pembentukan pondasi lainnya di puncak awan hijau menatap gua Liang Sheng dengan ekspresi yang rumit. Dia pantas menjadi seorang jenius yang berhasil mencapai pembentukan pondasi sebelum berusia 100 tahun. Dia menjadi seorang kultivator, tahap tengah pembentukan pondasi, di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan, kemacetan dalam kultivasi menyebabkan ketidakpuasan. Setelah itu, semua orang menyegarkan diri dan pergi ke lokasi gua Liang Sheng. Ketika mereka tiba, mereka melihat Xiang Chen dan Shen Wukui sudah berdiri di sana. Wakil Master Puncak, Saudara Shen, meskipun gelar mereka berbeda, Xiang Chen tidak peduli. Pada saat ini, Qi di gua Liang Sheng mulai tenang perlahan. Pada saat berikutnya, gerbang gua terbuka, dan Liang Sheng yang elegan muncul di hadapan semua orang dengan senyum di wajahnya. Selamat kepada saudara muda karena berhasil mencapai tahap tengah pembentukan pondasi. Setelah itu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ada malam yang meriah lagi. Namun, di perjamuan, Liang Sheng mendengar tentang kematian mendadak Master Sekte Upper Pure dan merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan sensasi dari garis darah kerajaan Zhou Agung. Jadi, seperti inilah rasanya mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Kecuali jika terjadi kecelakaan, ia dapat mengandalkan intuisinya untuk membuat dirinya lebih aman. Meskipun Liang Sheng agak khawatir tentang situasi sekte, ia juga merasa bahwa ia sangat aman di dalam sekte dan Ding untuk saat ini, tanpa adanya bahaya.